Ada apa dengan timnas Indonesia selalu kalah di final? Mau ganti pelatih model apa lagi sih? Pusing. Masa lawan Vietnam saja kalah nih. Kami sudah nonton capek-capek tapi tidak pernah juara. Pusing. Indonesia, kenapa dengan kamu ini nih Indonesia? Kapan kamu juara? Kalah memalukan dari Vietnam, supporter La Grande Indonesia, tuntut Geran FANENBURG mundur dari timnas. Stadion Gelora Bung Karno, GBK, yang biasanya menjadi tempat lahirnya semangat juang timnas Indonesia, berubah menjadi lautan kesedihan dan kekecewaan. Ribuan supporter yang dikenal dengan nama La Grande Indonesia, kelompok supporter militan yang kerap menyuguhkan koreografi spektakuler, kini bersatu dalam satu suara yang lantang, meminta pelatih Geran Vandenberg mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia. Kekalahan menyakitkan dari Vietnam di final Piala AFF 2025 menjadi titik kulminasi dari akumulasi rasa kecewa. Tidak hanya karena skor akhir yang memalukan, tetapi juga karena permainan timnas Indonesia yang dianggap tidak mencerminkan semangat juang dan taktik yang matang. Final Piala AFF 2025 seharusnya menjadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia. Apalagi, laga berlangsung di kandang sendiri, dengan dukungan penuh dari seluruh penjuru negeri. Semangat nasionalisme berkobar dari tribun hingga ke jalan-jalan kota. Namun yang terjadi di lapangan justru jauh dari harapan. Vietnam tampil lebih disiplin dan efisien. Indonesia terlihat kebingungan, tanpa arah, dan minim kreativitas di lapangan tengah. Bahkan, banyak momen saat pemain-pemain Indonesia seperti kehilangan komunikasi satu sama lain. Gol-gol Vietnam lahir dari serangan balik cepat dan kesalahan elementer dari lini belakang Garuda. Kekalahan 0-1 itu bukan hanya menyakitkan, tapi dianggap sebagai kekalahan paling memalukan dalam sejarah pertemuan final Indonesia vs Vietnam di ajang AFF. Supporter yang awalnya memadati stadion dengan penuh semangat berubah muram, sebagian bahkan meninggalkan stadion sebelum peluit akhir berbunyi. La Grande Indonesia, yang selama ini dikenal selalu mendukung penuh timnas dalam kondisi apapun, akhirnya mengambil sikap tegas. Setelah pertandingan, berbagai spanduk muncul di luar stadion dengan tulisan besar, FANENBURG out. Dan, Garuda butuh pemimpin, bukan penonton. Mereka menilai bahwa pelatih asal Belanda itu telah gagal total dalam membawa timnas Indonesia meraih prestasi, meskipun sudah diberikan pemain naturalisasi kelas Eropa, program latihan intensif, dan dukungan penuh dari federasi serta supporter. Menurut pengamatan banyak pihak, tuntutan La Grande Indonesia kali ini bukan sekadar emosional pasca kekalahan, melainkan bentuk akumulasi dari berbagai hasil negatif dan minimnya perkembangan signifikan dalam pola permainan tim. Kekalahan dari Vietnam seperti membangkitkan kembali luka-luka lama supporter Garuda yang telah menanti lebih dari 2 dekade untuk melihat Indonesia mengangkat trofi Piala AFF. Sejak edisi pertama, Indonesia telah 6 kali tampil di final dan selalu gagal. Kini, di edisi ke-7 penampilan final, harapan kembali pupus. Tidak ada gelar, tidak ada trofi, hanya rasa kecewa yang semakin membesar. Geran Vandenberg yang awalnya didatangkan dengan reputasi tinggi dari Belanda, justru gagal membawa pembeda. Alih-alih membawa nuansa baru dan filosofi bermain modern, skuad Garuda terlihat seperti berjalan di tempat. Bahkan, tak jarang strategi permainan terlihat monoton dan mudah ditebak lawan. Supporter dan pengamat sepak bola tanah air semakin mempertanyakan pendekatan taktis Vandenberg. Ia kerap mengubah formasi tanpa kejelasan, memainkan pemain di luar posisi terbaiknya, dan terlalu mengandalkan bola-bola panjang yang tak efektif. Saat menghadapi Vietnam, Vandenberg memilih memainkan formasi bertahan sejak awal laga, seakan tak percaya diri bermain menyerang di kandang sendiri.
Vietnam justru mengambil inisiatif dan mendominasi. Indonesia hanya mencatat 2 tembakan tepat sasaran sepanjang laga, angka yang dianggap mengecewakan untuk ukuran final. Taktik yang kaku dan minim improvisasi ini dianggap sebagai bukti bahwa Vandenberg tidak memahami kultur bermain sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang dikenal dengan permainan cepat dan atraktif. Tak hanya di stadion, tuntutan mundur juga menggema luas di media sosial. Tagar-tagar Vandenberg out dan tagar ganti pelatih menjadi trending nasional hanya dalam beberapa jam setelah laga berakhir. Banyak netizen membandingkan gaya bermain Indonesia saat ini dengan era pelatih sebelumnya. Meskipun tidak selalu menang, setidaknya ada identitas permainan yang bisa dibanggakan. Namun di bawah Vandenberg, justru tim terlihat kehilangan karakter dan semangat juang. La Grande Indonesia sendiri mengunggah video pernyataan sikap di media sosial mereka, dengan latar belakang koreografi kecewa di GBK. Dalam narasi video itu, mereka menyebut bahwa timnas bukan eksperimen taktik. Ini tentang kebanggaan bangsa. Indonesia telah terlalu lama menjadi penggembira di turnamen ASEAN. Saat negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam mampu konsisten berprestasi, Indonesia selalu berhenti di ambang pintu kesuksesan. Kekalahan di kandang sendiri dari musuh lama adalah titik didih kesabaran. La Grande Indonesia menganggap bahwa momentum final di GBK adalah harga mati. Jika kalah, harus ada evaluasi besar-besaran. Dan evaluasi dimulai dari pucuk tertinggi tim, pelatih. Bagi mereka, sepak bola bukan hanya soal kalah menang, tapi tentang siapa yang berani bertanggung jawab ketika mimpi jutaan rakyat Indonesia dihancurkan. Kini semua mata tertuju ke PSSI. Apakah federasi akan menanggapi tekanan supporter atau tetap memberikan kesempatan kepada Vandenberg? Banyak pihak mendesak agar federasi cepat mengambil sikap tegas agar tim tidak kehilangan arah, apalagi ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia akan segera dimulai. Beberapa nama pelatih lokal dan asing sudah mulai dirumorkan menjadi kandidat pengganti. Namun yang pasti, harapan rakyat Indonesia tetap sama, timnas yang berani, disiplin, dan mampu berbicara banyak di level regional maupun internasional. Meski kecewa, supporter Indonesia, termasuk La Grande, belum kehilangan cinta mereka terhadap Merah Putih. Mereka tetap yakin bahwa suatu hari Garuda akan terbang tinggi, tetapi hal itu hanya bisa terjadi jika setiap elemen bersikap jujur dan bertanggung jawab. Gerard Vandenberg kini berada di ujung jalan. Jika ia tetap bertahan, tekanan akan semakin besar. Jika ia memilih mundur, setidaknya ia akan meninggalkan kesan bahwa dirinya paham pentingnya suara rakyat sepak bola Indonesia. Bagi La Grande Indonesia, ini bukan akhir. Ini hanyalah panggilan untuk awal yang baru.